izin buka masker nih, karena jauh dari Bapak Ibu saya berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Merdeka! Yang sangat saya hormati Pak Camat beserta unsur Forkompinjam, hadir secara pribadi Pak Kapolsek dan Pak Danramil. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, yang saya hormati para kepala desa yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, kemudian juga para tokoh masyarakat, budayawan, Forkomas, Forum Komunikasi Masyarakat Banyumas, dan Bapak Ibu semua yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, yang sangat-sangat saya hormati. Puji dan syukur tentu kita panjatkan terlebih dahulu kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena di tengah pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesehatan dan insya Allah mudah-mudahan sehat terus. Juga kesempatan untuk bisa sama-sama kita mengikuti kegiatan pada hari ini. Apresiasi yang sangat luar biasa kami dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Ini merupakan satu tindak lanjut dari soft launching yang sudah dilaksanakan pada bulan November tahun 2020. Memang waktu yang sudah cukup lama dipersiapkan, dan memang setelah November itu di awal Desember sempat ada penutupan semua objek wisata, kemudian juga mulai Januari ada PPKM atau pembatasan kegiatan kemasyarakatan, sehingga kegiatan-kegiatan kita tentunya menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Camat. Saya sangat sepakat itu bahwa tadi Pak Camat menyampaikan memang ini sudah pariwisata sudah bisa dibuka, walaupun dengan keterbatasan. Artinya protokol COVID wajib, pakai masker dengan sempurna, kemudian cuci tangan, tidak berkerumun dan sebagainya. Sehingga kesempatan ini tadi Pak Camat menyampaikan kalau tidak memulai hari ini kapan lagi. Kami sangat sepakat itu, dan apalagi semangat yang sangat luar biasa dari Pak Camat dan masyarakatnya yang mendukung. Pak Kapolsek juga mantan polisi pariwisata, ya, saya kira juga sudah tidak dilakukan lagi. Di Kecamatan Banyumas juga banyak tokoh, ya, baik tokoh budayawan, ya. Kemudian di sini juga dulu pusat sejarah Kabupaten Banyumas dan lain sebagainya. Ini juga merupakan satu potensi yang sangat luar biasa. Jadi sebuah pengembangan wisata di Kota Lama yang didukung oleh desa-desa penyangga ini memang kata kuncinya adalah dukungan dari masyarakat. Beda kalau umpamanya sebuah objek di dalam seperti kayak di mungkin The Village gitu, itu berbeda. Tapi kalau ini sebuah kawasan yang didukung oleh beberapa desa, ini menjadi satu kata kunci bahwa
dukungan masyarakat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian tadi Pak Camat juga menyampaikan memang benar. Yang kedua adalah menentukan potensi. Potensi apa yang dimiliki oleh Kecamatan Banyumas, khususnya Kota Banyumas ini. Baik itu sejarah, budaya, kemudian juga potensi-potensi lain. Kemudian potensi budaya dan sejarah ini juga tidak hanya yang nampak seperti pendopo ini, tapi yang tidak nampak ini juga perlu digali, seperti cerita legenda, bagaimana cerita sumur mas, sumur Sendang Mas, kemudian berdirinya Kota Banyumas dan lain sebagainya. Kemudian juga dongeng, tari, ada kuliner. Ini juga potensi yang perlu dipetakan. Kemudian kelembagaan. Kelembagaan ini sudah terbentuk, ada Forkomas, ada Lempeng Parimas, mungkin di desa-desa nanti dibentuk Pokdarwis, di desa penyangga, yang fungsinya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan-kegiatan wisata yang ada di Kecamatan Banyumas, khususnya di Kota Lama ini. Maksimalkan peran dan fungsi para lembaga ini masing-masing, sehingga nantinya bisa optimal, tidak hanya dibentuk kelembagaannya tapi tidak tahu peran masing-masing, tusinya seperti apa, sehingga hasilnya nanti tidak maksimal. Dan hindari konflik sosial antar lembaga. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan, di beberapa desa, kalau itu sudah, atau di beberapa wilayah, jadi kalau itu sudah maju, sudah berkembang, karena ini sudah banyak madu, sudah banyak gula, ini yang berjuang itu merasa, loh ini saya kan yang berjuang, mereka tinggal menikmati. Oleh karena itu dari awal komitmen bersama ini menjadi satu hal yang sangat penting, menjadi satu kata kunci, sehingga di kemudian hari tidak ada hal-hal yang demikian. Dan masing-masing justru menjadi investor, ini akan lebih baik. Tidak investor salah satu, tapi semuanya menjadi satu investor, sehingga mereka justru bekerja. Seperti contoh, seperti kemarin ada di Dermaji Lumbir. Ini luar biasa. Ini saya kira juga sama di sini. Harapannya demikian di kemudian hari, atau mulai saat sekarang. Investornya adalah dari masyarakat itu sendiri yang tergabung dalam 72 orang itu. Mereka urunan yang sama, kemudian berjuang bersama, sehingga mereka merasa memiliki, karena mungkin sama-sama berjuang, sama-sama mengeluarkan investasi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya menyusun rencana kerja. Ini saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Camat, bahwa menyusun rencana kerja ini menjadi sesuatu yang
harus dilakukan juga. Salah satu contoh adalah bagaimana menyusun paket-paket wisata yang ada di Kecamatan Banyumas yang tadi sudah dipetakan. Paket wisata ini untuk memberikan gambaran bagi para wisatawan, mereka akan datang kemana, atau mungkin sebuah pilihan, paket 1, paket 2 dan sebagainya. Ini yang juga nantinya untuk memudahkan para wisatawan hadir di Kota Lama Banyumas. Kemudian menata wajah kota ataupun desa, mungkin ada spot-spot selfie, tapi ini memang membutuhkan satu dukungan dana yang cukup. Oleh karena itu disesuaikan dengan kemampuan. Tidak harus yang membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi konsep Kota Lama memang sudah dibuat, tapi menurut saya ini konsep yang jangka panjang, yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga tadi saya sepakat Pak Camat bahwa kita harus mulai saat sekarang, karena ini bukan satu hal yang saya kira sudah sangat ditunggu oleh masyarakat Kecamatan Banyumas. Ini konsep yang lama yang saya kira prosesnya sudah bertahun-tahun ya Pak Camat ya. Dan memang pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sudah berupaya semaksimal mungkin dengan membuat konsep Kota Lama ini dipadukan dengan serayu dan sebagainya. Tapi tadi disampaikan Pak Camat, kita juga karena keterbatasan sudah mengajukan anggaran ke Kementerian PUPR, tapi lagi-lagi adanya COVID. Tapi ini bukan menjadi kambing hitam, memang kenyataannya demikian. Kami juga sudah merencanakan sebenarnya di sebelah Museum Sendang Emas, karena atas usulan beberapa tokoh, khususnya dari Pepadi, agar dibuat pentas yang permanen, tempat pentas yang permanen untuk wayang. Jadi mungkin kita karena punya SMK 3, di tahun 2020 anggaran sudah dipasang, tapi dipangkas COVID semua. Tahun ini apalagi, ini memang tahun prihatin. Ya, mudah-mudahan di tahun 2021 ini ada satu pemulihan ekonomi bagi kita semuanya. Walaupun lagi-lagi ini masih banyak keterbatasan. Memang di sektor pariwisata di kami itu seperti judul filmnya Dono Kasino, maju kena mundur kena. Kami bagaimana mendatangkan orang sebanyak-banyaknya, tapi di sisi lain ya, ini mudik dilarang sudah. Ya, biasanya ini masa panen di sektor wisata adalah di saat-saat Lebaran, ya, tahun baru, ya, libur panjang dan sebagainya. Tapi ini karena sebuah pilihan yang saya kira sama-sama tidak kita kehendaki bersama. Ya. Kalau saya kira kebijakan pemerintah itu sudah diperhitungkan secara matang. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kami sangat berharap sekali Pak Camat, karena modal semangat yang sangat luar biasa sudah ada, dan koordinasi dengan kami ini nanti secara terus-menerus kita
lakukan, karena ini menurut kami masih proses panjang, Pak, masih proses panjang. Bagaimana apa yang kita rencanakan bersama akan membuahkan suatu hasil. Ya. Apalagi di sini dukungannya adalah dari desa-desa penyangga untuk sementara ini. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat, desa-desa juga sudah dipetakan agar memperoleh sesuatu hasil yang kita inginkan bersama. Dari desa-desa itu juga ada dukungan dari dana desa. Ini juga memungkinkan. Tapi kalau ada dukungan dari dana desa itu tentunya sudah harus diproses melalui perencanaan, ya. Musdes, kemudian ada di RPJMdes, kemudian baru muncul di dana desa, baru bisa dikeluarkan. Ini juga perlu dukungan bersama dari pemerintah desa. Jadi kemudian kami juga mohon maaf, ini Museum Sendang Emas sampai dengan hari ini belum dibuka secara resmi itu ya. Kalau mau lihat itu sih silakan. Tapi ada di SOP kami objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah harus cashless, harus non tunai. Nah, untuk non tunai ini butuh sarpras yang harus didukung oleh Kominfo, harus ada internetnya dan sebagainya. Ini yang mudah-mudahan sih dalam waktu dekat Pak Camat ini untuk mendukung kegiatan ini. Tapi kalau seandainya sarprasnya belum ada untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada, nanti mungkin kami minta izin pada Pak Bupati untuk membuka tapi tanpa retribusi. Karena ada perda yang mewajibkan untuk retribusi walaupun hanya Rp1.000. Nanti izin, mungkin kalau diizinkan ya silakan dimanfaatkan sebelum ada kegiatan yang dengan menggunakan cashless. Ya. Kemudian memang kebijakan pemerintah Kabupaten Banyumas di sektor pariwisata ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan satu visi misi Bupati dan Wakil Bupati 2018-2023. Ya. Karena kita sadari betul bahwa dengan kegiatan wisata simpul-simpul ekonomi ini akan tumbuh. Tidak hanya simpul-simpul ekonomi, tapi di dalamnya juga budaya juga akan tumbuh. Karena wisata ini baik unsur budaya, destinasinya ini harus seiring sejalan. Kami di tahun 2021 ini ditarget kunjungan wisatawan 3,2 juta. 3,2 juta, tapi di tahun 2020 kami tidak berhasil. Di tahun 2019 alhamdulillah target 22,9 juta kita tercapai 3,2. Sampai dengan 2023 ini kita harus 3,7 juta wisatawan. Termasuk juga perkembangan desa wisata. Desa wisata juga kami ditarget oleh dalam visi misi Bupati. Ditarget sampai dengan tahun 2023 tumbuh desa wisata 14
14. Dan alhamdulillah sudah 15 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Namun perlu diketahui bahwa keputusan Bupati ini tidak mudah. Tidak mudah. Mohon maaf, saya diberi waktu berapa menit, Pak? Ya sedikit. Ya tidak mudah, sehingga saya mohon kalau seandainya nanti berapa desa pendukung Kota Lama ini akan menjadi desa wisata, kami siap memfasilitasi Pak Camat. Karena ada 24 indikator yang harus dipenuhi. Jadi tidak serta-merta sudah ada objeknya, terus kemudian ditetapkan dengan keputusan Bupati, tidak demikian. Harapannya karena dengan keputusan Bupati itu nanti bisa keberlanjutannya terpenuhi, tidak hanya asal menetapkan. Harus ada 24 indikator yang nanti mungkin seandainya berkeinginan untuk menjadi masing-masing menjadi desa wisata, kami siap untuk memfasilitasi Pak Camat. Karena prosesnya sangat panjang dan secara penjelasannya juga paling tidak minimal 1 jam itu untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan desa wisata. Saya kira beberapa hal demikian yang perlu kami sampaikan, dan juga selamat Hari Tari Sedunia yang biasa kita rayakan ataupun kita pada 29 April ya, 29 April. Namun karena akan puasa sehingga hari ini juga di Suteja, mohon maaf, Gedung Suteja ini juga ada kegiatan yang sama, yaitu peringatan Hari Tari Sedunia, yang tujuannya adalah untuk melestarikan tari ini khususnya kepada generasi muda agar nilai-nilai budaya luhur yang kita punyai bisa terus lestari. Barangkali ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Hari Tari Sedunia tahun 2021 dan tindak lanjut soft opening kegiatan wisata di Kecamatan Banyumas saya nyatakan dibuka dan dimulai. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan dan petunjuk dan meridhoi setiap langkah luhur kita dan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya masyarakat Kecamatan Banyumas. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Bapak Aziz